Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah FA kita malam hari ini. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa, amin. Haleluya. Semuanya siap mulai ibadah FA kita malam hari ini? Semuanya siap Bapak Ibu? Baik, yang siap memulai ibadah FA kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan, kami kembali berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Untuk ibadah, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang baru tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Urapan-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hidup kami. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan lawa setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya. Amin. Tak sedetik pun ya Tuhan Yesus, Engkau meninggalkan setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami ya Tuhan. Oh ya rala basiki narala barala barala. Oh Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Katakan takkan berakhir, takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Mari bersama-sama kita bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku.
lagi katakan, betapa ku merindukanmu ya Tuhan. Yes. Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikanmu. Mari buka kedua tanganmu, katakan, betapa ku merindukanmu ya Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, ku puas dengan kabar. Sekali lagi katakan, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikanmu. Katakan, ku puas ya Tuhan, ku puas dengan kebaikanmu. Kami puas dengan kebaikanmu. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa kami merindukan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami menanti-nantikan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Tak sedetik pun ya Tuhan Yesus, Engkau meninggalkan setiap kami. Tak sedetik pun ya Tuhan Yesus, Engkau berpaling dari hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu, membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus, Yesus. Kami puasakan kebaikan-Mu, kami puasakan kasih-Mu. Oh,
kedua tangan kami menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Oh ya rala batakasya darala moya se kirala bayase. Rala batakasi kinarala bayasi kirala batakasya darala bayasi. Inarala batakase. Inarala barala 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 barala. Yang pujian hanya bagimu ya Tuhan. Oh ya rala batakasi kinarala barala 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 barala. Jesus. Oh ya rala bashe rala bashe rala bashe. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, namamu yang layak kami puji dan kami sembahi ya Tuhan. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk datang mendekat kepadamu Tuhan.
untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu, kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu Bapa, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengenali isi hati Tuhan dan taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Satukan hati kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan oleh kemurahan-Nya yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan biarkan kita sedetik pun sepanjang hari-hari kita. Bahkan di hari-hari yang sukar ini Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih, dan malam hari ini hamba juga mau kita bersama-sama mengerti akan tuntunan dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, di mana hari-hari ini kita menjadi umat yang berintegritas di hadapan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saya mau ngambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, tapi tak semua saya bacakan, tetapi inilah menjadi tuntunan kita untuk malam hari ini, di mana dikatakan bahwa definisi Alkitab, integritas itu adalah orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan, yang bersih kelakuannya. Itulah arti daripada integritas. Orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah, yang bersih kelakuannya. Paulus berkata, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Yesus. Ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Jadi ada dua hal yang dimaksud di sini di dalam kehidupan daripada pelayanan Paulus, yaitu yang terus belajar dari Kristus. Ia mengajak orang-orang yang ia layani untuk meneladani dirinya yang meneladani Yesus Kristus. Jadi teladan dari Paulus itu yang patut kita ikuti, kita teladani, karena teladan yang dari Paulus adalah teladan dari Yesus Kristus yang dia terima. Jadi dikatakan yang pertama, integritas berkaitan dengan keberadaan hati. Itu kita baca di ayat 3, 1 Tesalonika 2 ayat 3, dikatakan bahwa sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Itu di ayat 3. Jadi dalam pelayanannya Paulus berkhotbah dan mengajar, Paulus melakukannya semua dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Jadi kita juga yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, marilah kita melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada yang manis di mulut tetapi lain di hati. Jadi yang kedua, menyatunya hati dan perkataan. Itu bisa kita lihat di ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi Paulus mengatakan ini dengan disaksikan oleh jemaat dan juga disaksikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada kepura-puraan dalam kehidupannya dalam melayani Tuhan. Bahkan dia rela menderita di penjara di Filipi hanya untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dikatakan tadi Allah adalah saksi, jadi tidak ada yang tersembunyi.
bagi jemaat, bagi Tuhan. Jadi di sini katakan ia atau Paulus tidak bermulut manis. Aku memakai topeng atau mencari keuntungan dari firman yang dia ajarkan. Jadi Paulus ini dengan sungguh-sungguh melakukannya dengan tulus hati. Jadi juga di yang ketiga di ayat 10 dikatakan menyatunya perkataan dan perbuatan. Di ayat 10 jadi sangat tegas Paulus berkata, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi Paulus yang sangat berani ini mempunyai atau menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berintegritas. Dia tidak bercacat dalam pelayanannya. Dia bisa dilihat, disaksikan oleh jemaat dan juga disaksikan oleh Tuhan. Yang keempat dilandasi pada kesadaran bahwa adanya Allah yang melihat dan yang menguji hati. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, baik dalam pelayanan kita, baik kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang menyaksikan. Jadi supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan karena dilihat, tidak ada manusia yang melihat kita melakukan sembarangan. Karena Tuhan melihat yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi dikatakan tadi bahwa integritas harus dilandasi dengan kesadaran bahwa Allah melihat siapa kita sebenarnya. Jadi orang lain tidak bisa melihat hati kita, namun Allah melihat. Jadi jika dilepas dari Allah sebagai orang berdosa, kita tidak mungkin berintegritas. Ini membedakan integritas anak-anak Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu beda. Ada sebagai kesaksian karena saya kebetulan itu kerjanya di pinggir jalan umum, banyak yang melihat. Bayangkan supir-supir angkot yang banyak ada. Saya seketika pernah supir angkot berkata, Bapak enggak pernah buka perjualan hari Minggu, katanya. Kemana Bapak? Ya di gereja lah. Ngapain ke gereja? Katanya. Ya mencari Tuhan. Ngapain Tuhan dicari-cari? Tuhan kan ada di hati, katanya. Kalau saya, Tuhan ada di hatiku. Bawa angkot pun saya menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Saya putar kaset memuji-muji Tuhan. Bahkan pulang dari kerjaan, saya pikir dia tuak, main catur pun saya muji-muji Tuhan, katanya. Jadi ngapain ke gereja? Di gereja gak ada makanan, katanya kan. Jadi saya hanya sekali setahun ke gereja, hanya di Natal, karena hari Natal ada makanan, katanya. Jadi inilah kehidupan orang-orang yang tidak berintegritas di hati Tuhan. Jadi saya tanya sama dia, jadi kamu mengenal Tuhan? Iya, saya kenal. Jadi apakah Tuhan sudah mengenal hatimu? Bilang. Ya itu saya enggak tahu, katanya. Jadi orang yang berintegritas dalam hidupnya, hatinya dikenal Tuhan. Jadi sama seperti bagaimana waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa. Murid-muridnya diperlengkapi dengan kuasa, dengan tanda-tanda supaya mereka bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Di saat murid-muridnya pulang kepada Yesus, mereka bersuka cita. Tapi apa kata Tuhan di Matius 7 ayat 23? Dikatakan bahwa aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi biarlah setiap kita anak-anak Tuhan
hati kita bisa dikenal Tuhan, dilihat Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, supaya kita bisa bersuka cita saat Tuhan datang untuk kedua kali. Jadi ada di sini dikatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar melihat dan perhatikan cara hidup dari pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jadi Paulus berkata di Kisah 20:35, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu, itu teladan. Jadilah kita teladan yang baik bagi juga keluarga-keluarga kita, baik bagi tetangga-tetangga kita, sehingga pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Semua kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus berkata dalam 2 Timotius 1:13, Paulus berpesan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita belajar lebih banyak. Kita lihat contoh-contoh dari hamba-hamba Tuhan, dari rasul-rasul dan juga dari Yesus sendiri yang mengajar kita lewat Alkitab, supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap kita boleh dipakai Tuhan, disertai Tuhan dan setiap jalan-jalan kita, sehingga kemanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi inilah tuntunan untuk kita malam hari ini. Biarlah kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami setiap langkah kami, sehingga kami tidak tersesat Tuhan, tapi kami boleh sampai kepada tujuan kami sesuai dengan panggilan Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan bagi semua umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, biar damai sejahtera selalu menyertai mereka. Engkau memberkati semua keluarga-keluarga dalam pekerjaan mereka, perjalanan mereka, pelayanan mereka. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Tuhan yang memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan yang menjauhkan segala sakit penyakit, terlebih COVID Corona ini Tuhan, dijauhkan dari seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan bagi semua pemimpin rohani kami Bapa, di mana saja berada Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai mereka. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka dan seluruh keluarga-keluarga mereka. Aman selalu dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Engkau terus akan memulihkan negeri kami ya Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan berkat kehidupan bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih, biarlah terjadi Tuhan pertobatan ya Tuhan. Terjadi keselamatan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Mari saudara-saudaraku, umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita angkat tangan wajah kita di surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang masih bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang untuk kedua kali. Nama-Mu tertulis di kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama kita katakan amin.